Udah berapa hari kira-kira gua nggak bikin vlog. Jadi sampai ada yang DM nanya, Pak Will kok nggak bikin vlog lagi? Nggak ada insight baru. Ada sebenarnya, cuma kan seperti yang kita tahu, market lagi bagus ya. Jadi ini vlog dibikin November 2020, market lagi tinggi-tingginya. Ya udah, sibuk trading gitu kan. Belum lagi sempet ada yang komen di salah satu vlog saya lucu. Dia bilang, kalau trading kita masih nyari duit dari AdSense YouTube. Ya siapa bilang gue nyari? Gue mah santai-santai aja bisa AdSense syukur enggak ya udah. Jadi bukan fokus banget buat sampai jadi vlogger gimana ya kalau emang lagi sempet bikin enggak ya udah gitu kan. Nah, jadi pada kali ini kalian ketemu lagi sama saya di channel William Hartanto tentang traders mistake. Jadi seperti yang kalian tahu market ini lagi naik-naiknya ya. Ini kurang lebih ambil 1 bulan yang lalu dari RTI Business market 12 Oktober sampai pada hari ini kalau kalian mau lihat ini 9 November hari Senin. Jadi kurang lebih dalam waktu 1 bulan tuh market naik dari 5 ribuan ke 5.300. Kira-kira sama apa aja yang udah naik banyak ya udah pasti blue chip kalau yang ngangkat IHSG gitu. Ya kalau market lagi begini pasti banyak yang lagi cari cuan. Dan nggak aneh kalau ada pepatah atau istilah di saat market hijau carilah yang paling hijau. Nah, jadi kalau market hijau carilah yang paling hijau itu seperti sebuah tantangan di mana kalau market lagi uptrend sekalipun memang beli saham apa aja bisa jadi naik, tapi carilah yang naiknya terbaik. Itu adalah sebuah tantangan yang dulu zaman-zamannya saya juga dapat gitu ya dan kepanggil namanya juga masih baru ya. Mulai deh belajar segala cara, segala aliran dan kalian udah tahu lah ceritanya saya belajar dari mana aja. Dan disitulah kesalahan saya, yaitu dimana seorang trader mencari yang namanya Holy Grail. Jadi Holy Grail itu kurang lebih kayak sebuah metode yang dianggap sempurna, yang mana endingnya tuh harapannya si trader kalau udah pakai metode ini mau di semua saham bisa dipakai dan kalau bisa 100% nggak bisa rugi. Ya, nggak mungkin lah, ya memang nggak mungkin gitu kan, 100% rugi itu nggak mungkin. 99% cuan bisa, tapi kalau 100% cuan doang tuh kayaknya belum ada. Ya. Bahkan mereka yang terkenal sering banget profit, mungkin kalau dirangkum transaksinya masih ada cut loss ya sekali-sekali. Jadi nggak mungkin ada transaksi yang 100% cuan doang. Itu benar-benar nyari holy grail banget. Dan kenapa saya bilang trader mistake? Jadi saya pernah di kurang lebih kayak gitu juga nyari gitu ya. Belajar segala metode sampai akhirnya diajarin gitu sama kenalan. Dia bilang, Holy Grail yang asli cuma dua. Yang satu info orang dalam, yang kedua mindsetnya kita sendiri. Baru deh saya sadar. Orang dalam, jadi kalau orang dalam ngomong, kita ikut, ya memang benar sih ya. Jadi kalau orang dalam itu, orang dalam siapapun gitu, market maker yang mau naikin, kita dapat infonya, dan benar, kita ikut arus duitnya, memang pasti untung. Tapi kalau nggak dapat, nggak punya kenalan, yang kayak begitu, PR banget kan. Terus pakai segala metode, kayaknya kurang greget karena yang kita beli ternyata naiknya nggak seberapa. Kira belajar-belajar mulu sampai tercapailah sebuah penyesalan. Kenapa? Karena setelah saya belajar sudah cukup banyak, begitu saya mau terapin marketnya udah beda, udah nggak uptrend lagi, udah nggak pakai. Jadinya metode kayak gitu. Market kalau lagi uptrend, beli apa aja naik, pakainya trend following. Begitu selesai uptrend, sideways dulu biasanya. Pas lagi sideways ya udah support resistance doang. Bawah berapa, atas berapa, beli jual di daerah situ. Kalau breakdown, kita tinggalin dulu karena downtrend. Kalau tembus resistance, kita trend following lagi. Sebenarnya gitu-gitu doang. Jadinya pada akhirnya namanya juga trading. Nah, ketika saya belajar udah terlalu jauh, buang waktu, nggak bisa pakai, baru saya sadar ternyata Holy Grail tuh bener ya, agak susah. Akhirnya balik ke mindset. Nah, itu yang tadi saya sebutin. Jadi kalau market, dia mau sideways dulu, tugas kita cuma cari support resistance trading di area tersebut. 100 ke 120, beli di 100 atau mendekati, karena mungkin aja nggak dapat pas di 100, mungkin 101, 102, jual di 120 atau mendekati. Tradingnya bolak-balik di situ, seminggu jadi berapa, gitu kan. Atau kalau udah uptrend, trend following aja, biasanya pakai MA, pakai trend line, atau indikator osilator seperti stokastik untuk tahu apakah trend following tersebut sudah overbought, oversold untuk jual kembali atau belum. Sebenarnya simpel banget. Jadi mindset itu megang peran banget ya. Ketika kita
lihat market naik, emosinya kan kepanggil. Semua saham pengen dibeli, semua yang bisa naik dicari, yang belum naik dikejar, yang udah naik disimpan. Pengennya kan kayak gitu, tapi biasanya kalau trader dikasih 5% aja udah bersyukur. Jual gitu. Umumnya ya, kalian nggak tahu kalau apakah kalian semua kayak begitu atau enggak. Ada tipikal yang naik dikit langsung jual, nanti besok naik lagi nyesel beli di atas. Itu saya udah sering ceritain, dan siapapun pasti bisa kejadian kayak gitu. Bukan bukan nggak mungkin, kalau sewaktu-waktu saya lagi kalap juga bisa aja kayak gitu. Namanya juga trader. Ingat, emosi. Jadi mindset tuh harus main. Mending kita ngerti dulu inti daripada market. Itu baru kita bisa paham arah market ya. Jadi market itu kan biasanya digerakkan oleh sentimen. Atau kalau sebelum sentimen harus dana dulu. Nah, kita harus tahu kalau bagaimana market menanggapi sentimen tersebut. Biasanya pilihannya antara panic buy atau panic sell. Dengan beberapa orang mungkin bisa mengabaikan paniknya. Jadi mereka sadar, ini kalau berita bagus banget, marketnya atau sahamnya naik, gue belum beli, ya udah daripada gue ngoper di atas. Atau kalau misalnya baru mulai nih ada di apa namanya, di remind terus oleh media, misalnya beberapa kali keluar beritanya topik yang sama, berapa media keluarin berita yang sama, dan harga saham masih belum naik juga pada hari itu atau besoknya setelah diberitakan, boleh mulai beli, lalu trend following aja. Nah, jadi sebenarnya holy grail itu secara sederhananya memang nggak ada, tapi kalau mindset kita bagus, itulah holy grail kita yang sebenarnya. Nah, kedua adalah money management. Yang menyelamatkan trader dari kerugian adalah ketika dia kelola duit dengan benar. Misalnya, orang selalu ngajarin diversifikasi. Kalau saya bilang ke orang-orang, terbalik. Kalau misalnya udah waktunya memang uptrend, lu yakin banget, lu mau coba all in sekali-sekali, no problem. Tapi kalau margin, usahain jangan. Kenapa? Karena yakin naik, belum tentu besoknya naik. Tapi kalau kita yakin naik, trennya akan naik gitu ya, mungkin nunggu beberapa hari, kita masih bisa dapat keuntungan tanpa ada bunga-bunga utangan sama sekuritas. Make sense kan? Kayak begitu, daripada kita nekat-nekatan nguber ke atas, tapi pakai margin, udah sambil nunggu kena bunga, sial-sial nggak jadi. Itu bisa banget kejadian kayak gitu. Tahu-tahu beritanya berubah, ada bantahan, atau ada kabar yang nggak bagus, di saat itu juga jeblos. Baru sadar, mati gue belum jualan. Kan pasti ada aja yang kayak begitu. Nah, jadi keberanian untuk money management itu juga penting. Setelah mindset, money management. Nah, lanjut masih tentang mindset ya. Jadi tadi saya kata bilang, pernah ada semacam tantangan gitu ya buat kita yang masih baru. Kalaupun market hijau, carilah yang paling hijau. Harus atau enggak, pertanyaan saya. Kalau memang dalam perjalanan market akan naik, dan memang saham-saham relatif akan naik, ngikut gitu ya, saat sentimen lagi positif, hampir semua saham akan naik karena faktor orang melihat tuh ketinggalan. Kenapa lo harus sibuk cari yang paling tinggi naiknya? Yang penting yang lo beli naik. Nah, jadi setelah bertahun-tahun di market, saya pun juga sadar tantangan yang dulu saya terima dari orang-orang tertentu gitu yang bilang carilah yang paling hijau. Itu kalau memang bisa, boleh. Kalau enggak, ya nggak usah jadi paksaan, nggak usah jadi tuntutan. Yang penting sebagai trader ya cuan aja. Nggak ada holy grail sekalipun, yang penting metode kita udah dapet yang bener, yang bisa bikin cuan, itu sudah bener. Kalau jadi cut loss baru salah. Sederhana banget. Jadi sebenarnya dari sini adalah yang saya bilang, ini kan kebetulan market juga lagi naik gitu ya, saat saya bikin trader mistake ini. Walaupun mungkin nanti market pasti ada aja perubahan tren di masa yang akan datang. Tapi fokusnya orang kan selalu naik. IHSG gitu kan, cuma bisa buy, nggak bisa short sell. Jadi, kalau memang sewaktu-waktu market harus naik, akan naik atau lagi naik, nggak usah sibuk gonta-ganti saham portofolio bolak-balik sana-sini. Yang penting adalah saham yang kalian dapat atau yang kalian beli akan kalian jual lagi di harga yang lebih tinggi. Nah, kadang kalau kalian nuntutnya terlalu berat, kalian bisa aja buat aturan baru. Gua harus beli di harga terendah, jual di harga tertinggi. Siapa yang bisa tahu harga terendah? Mungkin sebagian dari orang bisa pamerin, nih gue beli di harga terendah. Kebetulan. Atau mungkin editan gak ada yang tahu. Itu bisa aja terjadi. Sedangkan yang paling penting adalah di harga berapapun kalian beli, asal jual di harga yang lebih tinggi, itu udah paling benar. Misalnya harga saham terendah apa? 50 gitu. Ada yang beli di 50, kalian mungkin beli 52. Tapi kalau dua-duanya jual di 55, ya dua-duanya profit, nggak ada yang salah. Nah, jadi
Secara sederhananya di Traders Mistake yang ini saya juga sambil sebenarnya ngejawab beberapa orang sih yang nanya. Jadi banyak pertanyaan yang masuk ke saya bilang, IHSG lagi naik, saham apa yang paling tepat buat saya nabung saham? Padahal kalau kita secara keseluruhan tiap hari yang naik hampir semua, ada aja gitu. Saya banyak coba bilang, hindarin aja yang gocapan. Kenapa? Biasanya itu cuma pengecoh doang. Pas lagi market sepi atau lagi koreksi, yang terliner dinaikin, supaya diam-diam ada reakumulasi di saham-saham blue chip. Jadi fokus aja ke blue chipsnya. Tapi ujung-ujungnya akan ditanya lagi, terus blue chips yang mana Pak? Waduh, bingung juga kalau mau bilang saat market uptrend semua blue chip bisa aja naik, masih diminta yang terbaik lagi dari antara yang naik. Nah, akhirnya saya coba bisa sadarin simpel aja. Yang manapun yang kalian beli, asalkan kalian jual di harga yang lebih tinggi, itulah yang benar. Itulah holy grail yang sebenarnya, mindset dan money management. Soal info orang dalam tadi ya lupain aja karena kita nggak punya, sama-sama nggak punya, sama-sama nggak tahu, gitu ya. Moral lesson daripada Traders Mistake kali ini adalah Holy Grail yang asli itu adalah mindset kita sebagai trader. Jadi mengingatkan kembali bahwa terkadang ada tuntutan dari rasa greedy kita kalau udah bangun saat market lagi naik. Itu bisa bikin kita berpikir secara nggak rasional. Padahal intinya pada akhirnya trader yang berhasil adalah mereka yang beli di harga berapapun jualnya lebih tinggi. Selama judulnya akhirnya profit itu benar. Jadi jangan saat market lagi naik, kalian kepancing emosinya atau melihat dari teman kalian yang lain yang kebetulan lebih beruntung, bisa beli di harga yang lebih rendah, lalu menuntut harus bisa sama. Nggak semua orang bisa melakukan hal yang sama, tapi semua orang bisa mencapai tujuan yang sama. Semua orang mau kaya, tapi kekayaannya akan beda-beda, sama di stock market. Semua orang pengen cuan, tapi belinya di harga yang beda-beda, jualnya juga akan di harga yang beda-beda, tapi fokusnya selalu jual di harga yang lebih tinggi. Itulah Holy Grail yang sebenarnya. Sampai ketemu lagi pada vlog berikutnya. See you again.